Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan saya Syamsul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dibimbing fasilitator Ibu Febriyanti, SPD, MPD, dan pengajar praktek Bapak Dian Mahmud Rofandi, SPD, GER. Kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional di modul 2.2 ini, saya menjadi lebih paham tentang pembelajaran sosial dan emosional, yang menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Hal ini sangat mendukung keterampilan dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran, karena dalam pembelajaran, saya tidak hanya fokus materi pembelajaran, tetapi juga memperhatikan dan memahami sosial emosional para siswa. Bisa dikatakan, dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya tidak hanya memperhatikan otak siswa, tetapi juga memperhatikan hatinya. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Modul 2.2 yang mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional sangat mendukung isi dari modul 1.1, yakni Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada anak. Pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Contoh pembelajaran yang berpihak kepada siswa adalah pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Jadi, guru tidak hanya fokus materi saja. Namun, juga harus peka terhadap kondisi sosial emosional siswa sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan tentunya bahagia. Dalam pembelajaran satu ini kita akan menggali pemahaman kita atas visi. Ingatkah, pada masa kecil, kita pernah ditanya mengenai cita-cita? Pertanyaan yang sering diajukan adalah, mau jadi apa jika sudah besar? Pada masa itu, sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal, kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah visi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Modul 2.2 sangat terkait dengan isi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung visi guru penggerak yang merupakan materi di modul 1.3. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, pembelajaran sosial emosional bisa menjadi salah satu caranya. Pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Modul 2.2 akan sangat mendukung isi modul 2.1, yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan perbedaan murid adalah cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru bisa fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum cukup untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Pembelajaran diferensiasi bisa digabungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga siswa bisa lebih siap secara mental, sosial, dan emosional dalam mengikuti pembelajaran.
Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah A. Kesadaran sosial dan emosional. B. Kesadaran penuh atau mindfulness. C. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yakni 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. 3. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Kemampuan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. B. Kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja, sadar pada kondisi saat sekarang. Dilandasi rasa ingin tahu, tanpa menghakimi, dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. C. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Ada 3 cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah, yakni 1. Pengajaran eksplisit. Implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. 2. Integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah, iklim kelas dan sekolah, adalah melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, bagi murid-murid, saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Bagi rekan sejawat, saya akan menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional sehingga rekan sejawat bisa terinspirasi dan menerapkannya juga dalam pembelajaran yang dilakukannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.